Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indarwati dengan nomor stambuk mahasiswa 201902008 Prodi Ekonomi Pembangunan 6A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perencanaan pembangunan 2, yaitu manajemen risiko perencanaan pembangunan. Nah, teman-teman, ada beberapa pembahasan kita dalam video kali ini. Di antaranya, survei risiko, tujuan survei risiko, metode identifikasi risiko, dan dimensi apa saja yang diukur dalam survei risiko tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa dan kenapa, apa pentingnya sih manajemen risiko dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Jadi, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa dengan adanya penerapan sistem manajemen risiko atau prediksi risiko ini dapat membantu perusahaan untuk menghemat pengeluaran serta memprediksi segala bentuk ancaman yang akan menimpa perusahaan yang akan datang. Jadi dengan adanya penerapan manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan dalam menangani segala bentuk permasalahan. Identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko, dan salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko yaitu mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin, dan juga teknik-teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi risiko, salah satunya yaitu survei. Jadi teman-teman juga harus mengetahui bahwa ada beberapa tujuan dari survei risiko tersebut. Yang pertama memperoleh gambaran, yang kedua memperoleh informasi, yang ketiga memperoleh cara pencegahan, dan yang keempat mempersiapkan pencegahan, memberi kesimpulan, dan memberi usulan. Jadi, teman-teman perlu mengetahui tujuan dari identifikasi risiko, yaitu pengembangan daftar yang komprehensif terkait sumber penyebab risiko dan kejadian yang mungkin berdampak pada pencapaian tujuan yang telah diidentifikasi pada saat penerapan tujuan tersebut. Teman-teman, kita akan membahas mengenai teknik-teknik dalam mengidentifikasi risiko, yaitu yang pertama, bertukar pikiran, kedua, membangun data yang berisi segala inventory yang dimiliki dan kerugian yang pernah dialami, yang ketiga, wawancara pada personel organisasi yang terkait dan memperkirakan risiko, yang keempat, memfasilitasi workshop untuk diskusi risiko, yang kelima, analisis SWOT, dan yang keenam, kuesioner dan survei risiko, ketujuh, analisis skenario strategi penanganan risiko, dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi risiko dan memutuskan strategi penanganan yang harus diterapkan. Ada dua dimensi yang diukur. Yang pertama yaitu frekuensi atau jumlah kejadian, dan yang kedua yaitu keparahan dari kerugian. Jadi, ada nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, dan kemudian dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut. Mengukur frekuensi kerugian berdasarkan dimensi. Yang pertama, almost nil, hampir nihil atau tidak ada. Yang kedua, slight, sedikit hampir tidak ada. Yang ketiga, moderate, sedikit ada. Yang keempat, definite, pasti ada. Jadi teman-teman, kita juga perlu mengetahui
bentuk atau jenis laporan survei. Yang pertama, jelas, yaitu mudah dimengerti. Dan yang kedua, singkat, yaitu laporan yang informatif dan tidak memberikan informasi yang sama yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, lengkap, yaitu informasi teknis yang penting. Baik, demikianlah pembahasan materi dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.